Kisah kali ini datang dari seorang supir angkot yang mengalami pengalaman mistis yang tak terlupakan. Berikut ceritanya. Malam itu, kabut tebal menyelimuti jalanan sepi. Langit gelap tanpa bintang. Hanya bulan purnama yang sesekali menampakkan wajahnya dari balik awan. Seorang supir angkot, Mas Tony, melaju dengan cepat di jalan yang sepi. Suara mesin angkotnya yang tua bergemuruh, menembus kesunyian malam. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Dari kaca spion, ia melihat bayangan hitam melintas cepat, membuat jantungnya berdetak kencang. Sesuatu yang mencekam sedang mengintai perjalanannya. Mas Tony, seorang pria paruh baya yang sudah menjadi sopir angkot selama lebih dari 2 tahun, menceritakan pengalamannya yang menakutkan itu dengan suara bergetar. Ia mengaku bahwa pengalaman itu masih menghantuinya hingga kini. Ceritanya dimulai dari masa lalu, ketika ia masih merantau ke Bali sebagai sales elektronik dan furnitur. Kehidupan awalnya di Bali cukup baik, namun pada tahun 2016 perekonomiannya merosot drastis. Penjualannya menurun dan ia pun memutuskan untuk pulang ke Cirebon. Di Cirebon, Mas Tony mencoba peruntungan baru dengan berjualan tahu bulat. Awalnya usahanya cukup menjanjikan. Ia bekerja sama dengan seorang teman yang sudah lebih dulu sukses berjualan tahu bulat. Namun, nasib buruk kembali menghampirinya. Tragedi penculikan anak oleh oknum pedagang tahu bulat di Jawa Timur membuat usaha tahu bulatnya hancur. Orang-orang takut membeli tahu bulat dan Mas Tony pun terpaksa menutup usahanya. Setelah berhenti berjualan tahu bulat, Mas Tony mencoba peruntungan sebagai sopir angkot. Ia belajar dari Abah Deni, seorang sopir angkot senior yang sudah berpengalaman. Abah Deni mengajarinya segala hal tentang mengemudikan angkot, mulai dari rute hingga cara melayani penumpang. Setelah beberapa bulan belajar, Mas Tony akhirnya bisa mengemudikan angkot sendiri. Namun, nasib buruk kembali menghampirinya ketika ia mendapatkan mobil angkot yang ternyata memiliki sejarah kelam. Mobil angkot tersebut sebuah Grand Max, sering mogok secara tiba-tiba. Bahkan saat dibawa ke bengkel, mobil itu tiba-tiba bisa menyala tanpa alasan yang jelas. Keanehan semakin menjadi ketika Mas Tony mendengar suara perempuan meminta turun, padahal tidak ada penumpang di belakang. Ia pun melaporkan kejadian ini kepada Abah Deni yang menyarankannya untuk melakukan ritual tertentu. Abah Deni menyarankan Mas Tony untuk mandi di Masjid Jagabayan dan mengambil air dari sana. Ia juga memberikan tapal kuda dan kain putih untuk dipasang di mobil. Mas Tony pun melakukan ritual tersebut, namun keanehan tidak berhenti di situ. Suatu malam, saat Mas Tony tidur di mobil, ia dikagetkan oleh sosok pocong yang muncul di sebelah kanannya. Ketakutan, ia pindah ke sebelah kiri
Namun pocong itu muncul lagi. Bahkan ketika ia pindah ke depan, pocong itu masih menampakkan diri. Mas Tony pun lari ketakutan dan menemukan sebuah batu di tempat pocong tersebut meloncat-loncat. Kejadian itu membuat Mas Tony semakin yakin bahwa mobil angkot tersebut terkutuk. Ia pun memutuskan untuk berhenti mengemudikan mobil itu dan menyarankan pemiliknya, Bos Agus, untuk segera melepas mobil tersebut. Namun, nasib Bos Agus tidak berubah. Beberapa bulan kemudian, Mas Tony mendengar kabar bahwa Bos Agus bangkrut dan mobil angkot itu dijual secara terpisah. Pengalaman itu meninggalkan trauma. Mas Tony kini sudah kembali merantau ke Bali dan usahanya berjalan lancar. Batu yang ia temukan malam itu ia jadikan sebagai kalung, meskipun ia tidak tahu apa efek atau fungsinya. Bagi Mas Tony, batu itu adalah pengingat akan malam mencekam yang pernah ia alami. Cerita ini mengingatkan kita untuk selalu berhati-hati dalam memilih usaha atau barang yang akan kita gunakan. Sejarah dan latar belakang suatu benda atau tempat bisa menjadi faktor penting yang mempengaruhi nasib kita. Selalu teliti dan waspada agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, cerita ini juga mengajarkan kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi cobaan. Meskipun Mas Tony mengalami banyak kesulitan, ia tetap berusaha mencari jalan keluar dan akhirnya bisa bangkit kembali.